Puji nama Tuhan. Saya mau sambut kita semuanya. Shalom. Lebih kencang shalom. Memang tidak banyak ya minggu ini ya. Mungkin dalam perjalanan, mungkin juga sedang molor. Tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus tetap hadir. Karena dia adalah roh yang hidup, roh yang membangkitkan dan memulihkan kita. Dan bila dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan semangat yang Tuhan berikan, kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita agungkan Allah kita yang begitu dahsyat. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Semua ciptaan-Mu, semua karya-Mu luar biasa bagi kami. Kami mau bersyukur. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, bila ku lihat bintang
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, ya Tuhanku, apabila ku renung pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan, bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus, darahnya, maka jiwaku memuji Tuhan. Jiwaku pun memujimu. Amin. Kami mau Tuhan menyatakan kebesaran-Mu. Engkau Allah, oh Bapa. Sungguh dahsyat. Aku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku, betapa dahsyatnya Yesus Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh dahsyat, sungguh besar Allahku, maka yes Tuhan. Betapa jiwa kami bersuka menghadap tata kudus-Mu. Amin. Terima kasih Kau Allah, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Allahku. Amin. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Ya
lagi. Lebih dan lebihan jiwaku. Pujilah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta semesta. Langit dan bumi sujud menyembah. Kami yang bernafas memuji Tuhan. Maka jiwaku memuji-muji. Sungguh dahsyat, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Allahku, sungguh besar Engkau Tuhan. Segala raja, Allah yang bertata di atas segala-galanya. Termulia Engkau Bapa. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Bapa. Segala pujian dan sorakan bagimu ya Allah. Maka jiwaku memuji kebesaran-Mu, jiwaku memuji keagungan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami mengagumi karya kasih-Mu. Bila kami renungkan karya penebusan-Mu, betapa kami kagum. Betapa jiwa kami bersyukur atas setiap perbuatan-Mu. Mengucap syukur ya Allah. Mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih buat karya penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Allah dengan segenap hati-Mu. Jiwaku, alu-alukanlah Dia. Tidak perlu engkau rasa, hai jiwaku, bersukalah karena Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bersyukurlah, hai jiwaku, karena Allahku dahsyat. Bersyukurlah, hai jiwa, karena Dia luar biasa.
pujilah Allah. Kami berkata kepada jiwa kami, betapa kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mau bermazmur, kami mau bernyanyi, Yesus bagimu. Hai jiwaku pujilah Allah, hai jiwaku puji dan sembahlah, sembah dan agungkan Yesus, hai jiwaku. Betapa dahsyat, dahsyat, dahsyat Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik ke hadirat-Mu dan manis Kau dengar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, biar kami menikmati, biar jiwa kami menikmati kebaikan-Mu. Hai jiwaku, nikmati kasih Tuhan. Yes, musik menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Betapa indahnya Engkau, betapa indahnya Engkau. Maka jiwaku pun amin. Hai jiwaku, pujilah dengan segenap hati. Sungguh kita mau katakan, yes, benar Tuhan. Ya benar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Yes Tuhan, sungguh besar Engkau Allah, sungguh dahsyat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau dielu-elukan,
dari tempat ini. Engkau ditinggikan dari tempat ini ya Bapa. Jiwa kami memuji-Mu dengan segenap hati kami. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Allah kita, amin. Betapa jiwa kita merasakan betapa dahsyatnya Bapa kita. Semua karya Tuhan, semua ciptaan Tuhan itu luar biasa. Termasuk kita juga luar biasa di tempat ini, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita semua yang bernafas juga pujilah Tuhan, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita semuanya bangkit berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, amin. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, amin. Mari kita semuanya lambaikan tangan kita. Amin, kami sembah Tuhan. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah jemaat Tuhan saja. Sama-sama kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji,
Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Senior sambil persembahan diakonia dijalankan. Shalom warga kerajaan. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak ingin dipakai dan memuliakan Tuhan. Saya berbicara minggu lalu tentang satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Zakaria dan Elizabeth dan putranya John the Baptist, Yohanan. Jehovah has been gracious. Khususnya tentang Elizabeth, dia adalah keturunan Harun. Harun itu artinya pembawa terang. Bukan pohon Natal yang dilihat orang, tapi pohon yang berjalan, yaitu saudara dan saya, membawa terang Kristus kemana-mana. Perkataan Elizabeth itu juga berarti Elisheva. Sheva itu artinya 7. Kita ingat Beerseba, di mana yaitu Abraham, bahkan Ishak membuat perjanjian dengan raja-raja di Gerar saat itu, yaitu Abimelekh. Kita melihat bagaimana mereka yaitu menyembelih 7 ekor binatang. Perjanjian itu teguh karena darah. Dan kita tahu bagaimana Tuhan sendiri pernah bersama Abraham. Waktu dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya, menyerahkan putranya. Yang bukan satu-satunya, dia ada Ismail ya. Tetapi yang garis keturunan perjanjian adalah Ishak. Dia yakin sekalipun dia sembelih Ishak, Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Allah kita adalah Allah yang menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah musnah. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tetapi ingatlah, Allah yang berjanji, dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia ingkar janji. Bukan lidahnya tak bertulang sehingga dia akan menyangkal apa yang dia pernah janjikan. Tuhan menjanji, dengan perjanjian Tuhan itu selalu precise, selalu tepat. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan pada saudara, kita memperingati Natal yang 2000 tahun yang lalu. Tahun Yobel terakhir itu 2017. 2017 dan 18 ya. Maka saudaraku, tahun Yobel berikutnya paling berapa tahun lagi? Tinggal mungkin 46 tahun lagi. Tetapi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Iran itu dulu Persia, saudara. Dan tentu saja Turki itu adalah kerajaan Ottoman yang pernah menindas Israel. Dan mereka semua menunjukkan sikap permusuhan, bahkan menantang perang kalau Iran ya kepada Israel. Tandanya, angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Elisheva, Elizabeth. Ingat saudara bahwa Tuhan yang berjanji, aku akan memberkati engkau, katanya kepada Abraham. Membuat namamu masyhur. Engkau jadi bangsa yang besar. Bukan cuma besar, big, but great nation. Itu yang Tuhan janjikan buat keturunan kita. Dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk, memberkati engkau akan kuberkati. Jangan takut dengan segala macam santet, teluh dan sebagainya. Itu bagian Tuhan untuk menghadapi. Dan melalui keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu, your seed, bukan seeds. His seed, the seed of Abraham adalah Jesus Christ. Maka berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Melalui apa? Jangan lupa, kalau dari palungan itu ke salib, saudaraku. Di sanalah saudara, dengan kematian yang mengerikan itu tergantung di antara langit dan bumi, maka kutuk dirubah menjadi berkat. Perjanjian Tuhan itu teguh dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Rejoice yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau 1 kali jatuh, 7 kali akan bangkit kembali. Dan kalau sudah hancur, Tuhan sanggup membangun kembali. God is still rebuilding Jerusalem. God will rebuild your life, your family. Karena itu kita rayakan Natal ini dengan percaya He's the God of miracles and He's the God yang tidak bisa berdusta. God bless you. Amin.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, engkau melayakkan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Ucap syukur Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
cinta Engkau selamanya. Kami mau mengasihi Engkau selamanya. Sebab kekuatan Tuhan memampukan kami. Kami mau mengasihi-Mu Bapa. Kami mencintai-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala syukur kami bagi-Mu. Oh, Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami bersyukur perkenan Tuhan, kami menghampiri takhta kudus-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati keindahan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat anugerah yang besar. Menikmati sukacita damai, kami menikmati perlindungan Tuhan, kami menikmati dekapan Bapa. Kami bersyukur kami diangkat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersukacita karena kami telah dimerdekakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mencintai Engkau. Kami hormati Engkau Bapa. Kami hormati kekudusan. Berbicara bagi kami siang hari ini. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Puaskan setiap bejana hati kami. Sungai surga mengalir memenuhi setiap bejana hati kami. Memberi kekuatan baru bagi kami. Memberi semangat baru bagi kami. Membakar setiap roh kami. Kami semakin bergairah di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami gunakan waktu ini Tuhan, kami belajar kebenaran-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan. Sikap rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Supaya setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikannya melalui media sosial juga diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Salam. Selamat Natal. Selamat Natal. Apakah Anda meragukan mengucapkan selamat Natal? Ya. Beberapa orang meragukan mengucapkan selamat Natal. Ya. Apalagi kalau saya pikir kalau di luar agama Kristen ya wajar-wajar sajalah. Tapi sebagian orang Kristen juga meragukan mengucapkan Natal. Katanya tidak pas katanya. Belum tahu tanggalnya dan belum pasti bulannya katanya. Tapi saudara,
Sekedar aja, itu Natal itu saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu bulan 12 itu pas, jangan ragukan. Ya, bisa dibaca di Lukas pasal 1, saya buka aja sebentar ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30, 28 apa 38 ya. Supaya kita jangan ragu-ragu ucapkan selamat Natal ya. Sebagian orang Kristen juga tidak berani mengucapkan itu. Ya 26 sorry. Ya. Ya dikatakan sih dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu namanya Maria. Jadi Gabriel itu datang kepada Maria di bulan keberapa? Bulan keberapa saudara? Oke, kalau sekarang ini kalender Masehi bulan keberapa itu? Juni kah atau bulan berapa? Hah? Kalau kalender Masehi Juni. Apakah yang dimaksudkan ayat ini kalender Masehi? Hah? Bukan. Yang dimaksud dalam teks ini adalah kalender Yahudi. Ya. Nah, saudara, itu tahun baru Yahudi, ya, itu dirayakan setiap bulan berapa? Dalam kalender Masehi. Itu harus tahu dulu. Kalender Yahudi itu dirayakan setiap bulan September akhir. Ya, minggu keempat biasanya, rata-rata minggu keempat September. Jadi akhirnya saudara, sebagian besar itu Oktober itu bulan pertama Yahudi. Jadi bulan pertamanya itu Oktober. Bulan keduanya November, ya kan? Bulan ketiganya bulan keempat Januari, bulan kelima Februari, bulan keenam Maret. Berarti malaikat Gabriel itu datang kepada Maria di bulan Maret dalam kalender Masehi. Ya, kalau kalender Yahudi bulan ke-6, kalau kalender Masehi bulan ketiga Maret. Berapa bulan orang mengandung di kandungan? Bulan 3 tambah 9 bulan berapa jadinya? Jadi jangan pernah ragukan bulan 12 itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau tanggalnya ada lagi saksian itu ya. Tapi kalau bukan itu kita bahas hari ini. Yang penting saudara yakin ya bahwa bulan 12 itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Untuk tanggal 25 itu ada faktanya nanti dengan sejarah Romawi yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember, kalender Masehi. Ya, jadi jangan pernah ragukan. Nanti banyak pengajaran, saya tahu banyak pengajaran di luar sana yang meragukan itu. Tapi saya kata saudara jangan pernah ragu itu, mengucapkan selamat Natal, bahwa memang bulan 12 itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada orang bilang, saya tambahin kisi-kisi satu lagi. Ada orang meragukannya. Kan di dalam Alkitab bulan 12 itu kan ketika Tuhan Yesus lahir banyak gembala di padang, betul ya? Mana mungkin bulan 12 itu musim salju banyak gembala di padang. Itu argumen kadang kan. Saudara saya mau katakan bahwa di apa saudara? Kebiasaan di Yahudi ya. Supaya pola pikir kita bisa apa? Itu di Yahudi saudara. Ketika orang menyembah, bukan menyembah ya, membawa persembahan, ya, membawa persembahan ke Bait Allah, ya. Nah, itu tidak semuanya dipotong. Tahu kenapa? Dan itu yang diprotes Tuhan Yesus nanti ketika dia mengobrak-abrik Bait Allah, ketika ada penjualan di situ. Penjualan di situ maksudnya bukan seperti pasar si kambing. Ya, pasar Simpang 5, pasar Sambu bukan. Tapi pasar dimasukkan di sana saudara. Ketika seseorang sudah membawa pun ternaknya cantik-cantik, udah bagus-bagus. Nah ketika sampai ke Bait Allah,
Ada juru periksa. Periksa layak apa enggak? Oh, enggak layak. Disimpan. Ya, karena enggak layak, apakah balik lagi ke rumah? Enggak, beli. Padahal dari orang lain tadi yang disimpannya, suruh beli. Itu bisnis orang yang bekerja di bait Allah. Itu yang Tuhan Yesus tidak suka pada waktu itu. Sudah baik apapun yang kau bawa, begitu diperiksa oleh juru periksa di bait Allah, dibilangnya jelek, enggak layak dipersembahkan. Dan supaya apa? Supaya ternak yang sudah ada sebelumnya itu dibeli. Ada uang masuk di dalamnya. Dan itu Tuhan Yesus tidak suka. Makanya dia obrak-abrik jual beli di bait Allah. Jadi gembala yang dimasukkan di saudara bukan gembala di perkampungan orang. Tapi gembala yang menggembalakan ternak-ternak persembahan orang itu di sekitar bait Allah itu ada. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir, mereka udah dekat datang, cepat datang, tengah malam udah datang mereka di situ. Bukan misalnya saudara, ini kan katakan di bait Allah, kan? Nah, gembala-gembala itu ada di sekitar, mungkin di belakang ini, di Berastagi ini. Di situ dikumpulkan ternaknya. Bukan gembala yang ada di Belawan, di Simalingkar, bukan. Ya, yang datang ke situ gembala yang menggembalakan ternak-ternak di sekitar bait Allah. Karena apa saudara? Karena persembahan itu sudah mulai dibisniskan oleh imam-imam yang bekerja keturunan di bait Allah itu. Jadi saudara jangan tentang cuaca itu ya, yang katakan itu tidak betul bulan 12 itu musim salju. Ya, saudara walaupun musim salju karena dekatnya jaraknya dekat bisa datang. Mereka datang tengah malam dan datang kepada Tuhan Yesus. Ya, menyembah Tuhan Yesus ketika masih dalam palungan. Oke saudara, semoga terbuka pikirannya ya. Oke, masuk kita hari ini saudara tentang warisan kita. Ya, ada yang sudah dapat warisan saudara? Ya. Ada sudah dapat warisan dari orang tuanya? Berbahagialah. Tapi sekarang saudara harus bayar pajak loh. Kalau enggak bisa disita pemerintah. Itu biayanya kena biaya lagi loh. Ya. Orang tua mewarisi kepada anaknya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun enggak pernah bayar pajak. Begitu dihibah sama anaknya. Itu biayanya itu pajaknya aja nanti udah lebih besar daripada biaya harga tanah, harga rumahnya loh. Jadi hati-hati, kita orang percaya harus rajin juga bayar pajak ya. Sekedar. Oke, berikutnya. Di Mazmur 37 ayat 18 dikatakan saudara, Tuhan, sama kita katakan, baca 1, 2, 3 ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Nah dikatakan saudara, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Jadi pertanyaan itu saudara adalah orang saleh itu orang yang gimana? Apakah yang ada di tempat ini termasuk orang saleh? Apakah saudara yakin saudara adalah orang saleh? Karena firman Tuhan ini untuk orang saleh. Ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Apakah saudara orang saleh? Berarti kalau saudara enggak yakin orang saleh, firman Tuhan ini bukan untuk saudara. Karena firman Tuhan ini berbicara tentang orang saleh. Ketika saudara mengakui bahwa saudara adalah orang saleh, atas dasar apa saudara disebut orang saleh? Kan begitu. Ya.
Firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Salah satu contoh dalam Alkitab, saudara, yang disebut saleh itu adalah siapa? Ayub. Dia disebut saleh. Pertanyaannya, apakah Ayub tidak pernah berbuat salah? Pernah. Nah, kemudian saudara, kalau saudara lihat dari kamus, kira-kira orang saleh itu apa? Orang saleh itu saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Orang saleh itu adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, orang yang taat sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Kalau saudara orang yang taat, kalau kita orang yang taat, dan kalau kita beribadah sungguh-sungguh, kita disebut orang-orang yang saleh. Kalau kita beribadah, di sini ada tubuh kita, tapi hati dan pikiran kita di dunia maya, itu tidak disebut orang saleh. Karena itu nama tidak sungguh-sungguh. Walaupun itu tren sekarang, saudara, badannya di gedung gereja, tapi hati pikirannya di mana? Dunia maya. Nah, di sini saudara syaratnya itu aja. Orang yang saleh itu adalah orang yang taat. Taat, ya saulah. Apa yang dikatakan Tuhan, ya kerjain. Ya. Terlepas seberapa kualitas, seberapa kemampuan kita mengerjakannya itu hal belakang. Yang penting Tuhan suruh kerjakan, ya kerjakan. Ya. Nah, Tuhan berkata bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milih pusaka mereka tetap akan selama-lamanya, ya. Jadi jatah mereka itu tidak akan diganggu gugat. Tetap. Ya. Hidup orang saleh, jatah mereka, warisan mereka dari Tuhan itu tidak akan pernah diganggu gugat. Ya. Oke. Slide berikutnya. Ya, definisi legacy, saudara, warisan. Ya, legacy itu artinya warisan atau harta peninggalan. Oke, lanjut aja lah, kita sudah tahu itu. Ya. Ada beberapa contoh, saudara. Ya, mau saya kasih contoh untuk kita. Ada Adam. Kita tahu Adam ini adalah ciptaan pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi saudara, di Roma pasal 5 ayat 12 itu dikatakan bahwa, ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjara kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ke-12, 15 ini kalau salah. Karena karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, Adam, ya, Adam, saudara, mewariskan dosa. Ya. Nah, posisi kita hari ini, saudara, ada dua. Kita sebagai penerima warisan dan juga kita sedang mewarisi sesuatu. Ya, kita menerima warisan dari Tuhan, kerajaan Allah. Sekaligus juga saudara sedang mewarisi sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita, kepada anak-anak kita. Ya, tapi sayangnya saudara, Alkitab menuliskan bahwa pelanggaran Adam, dosa yang diperbuat Adam, akhirnya saudara diwarisi kepada semua orang yang ada di muka bumi ini.
Ya, makanya tidak heran saudara begitu orang lahir tanpa diajari berdosa dia sudah ada naluri berbuat dosa. Ya, tanpa diajari berbuat dosa sudah ada niatnya untuk berbuat dosa. Itu karena apa? Karena itu dosa warisan dari Adam. Karena pelanggaran Adam. Ya, itu sudah masuk otomatis. Begitu anak lahir, udah. Makanya untuk kita saudara perlu memutuskan dosa itu. Ya. Kita yang lahir baru perlu memutuskan dosa-dosa yang kita warisi. Ya dari Adam dan Hawa, dari nenek moyang kita. Kita harus putus. Ya, sehingga tidak akan menjalar lagi kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita. Nah, oke, contoh yang kedua adalah Abraham mewariskan berkat. Ya, Pak Gembala senior tadi sudah menyinggungnya. Abraham mewariskan berkat, Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, Abraham sebaliknya. Ya, kecintaannya kepada Tuhan, ya, ketaatannya kepada Tuhan menjadikan semua bangsa menjadi diberkati. Ya. Bahkan orang yang memberkati dia pun akan diberkati. Ya, karena apa? Karena ketaatan, karena kasih cinta Abraham kepada Tuhan, ketaatan Abraham, iman Abraham kepada Tuhan, saudara. Bahkan di dalam Galatia dikatakan nanti, berkat-berkat kita yang sudah menjadi anak Allah, maka berkat-berkat Abraham itu akan menjadi milik kita. Ya, luar biasa saudara. Ya, janji-janji yang luar biasa, ya, dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu. Oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, janji itu akan menjadi milik kita. Nah, itu contoh kedua. Contoh yang ketiga saudara, ya, ada Lois dan Eunike mewariskan iman. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara, ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Ya, Paulus mengakui bahwa itu Timotius itu punya dasar, ya, oleh karena iman dari neneknya yang bernama Lois dan mamanya atau ibunya bernama Eunike. Ya, walaupun dia remaja pada waktu itu, tapi dia sudah belajar, dia sudah punya iman, ya, kepada Tuhan Yesus melalui iman mamanya, iman neneknya yang dilihatnya. Ya, saudara, hidup kita ini sedang dilihat oleh anak kita loh. Cara hidup kita sehari-hari itu mereka perhatikan. Ya, mungkin mereka tidak berani komen, tidak berani membantah, tapi mereka sedang pelajari apa yang kita lakukan hari-hari ini. Setiap apa tindakan kita di rumah, entah di tempat bekerja, ya, ketika kita mengendarai, anak kita itu sedang memperhatikan dan itu terekam dalam pikiran mereka. Ya, makanya kalau anak-anak nakal nggak usah bilang sama siapa kamu belajar. Yesus kan nggak jawabnya dari mama lah, dari bapak lah, katanya begitu kan. Ya, nah Timotius itu saudara dari kecil dia lihat neneknya rajin itu berdoa, rajin persekutuan, ya, cinta Tuhan, banyak tantangan tetap mempertahankan imannya. Demikian juga mamanya Eunike. Maka akhirnya saudara itu Timotius masih remaja atau masih muda. Dia sudah dipercayakan menggembalakan. Ya, daerah yang digembalakan Timotius itu saudara kalau sekarang itu namanya daerah termasuk daerah Efesus atau termasuk daerah Turki.
Ya. Nah, di sana saudara yang digembalakannya itu adalah orang-orang yang ya tukang kawin. Ya, banyak orang-orang yang punya istri banyak, poligami. Ya, makanya saudara Paulus kasih nasihat kepadanya nanti kalau saudara baca itu tentang sasara penatua dan diaken itu bilang, Timotius, ya. Kalau untuk jadi jemaat, semua orang boleh jadi jemaat. Meskipun dia boleh, ya gimana lah udah terlanjur dia punya istri 3, istri 4 gitu kan. Tapi kalau untuk menjadi pengerja, menjadi penatua, dia harus punya istri 1. Kan gitu ditulis dalam itu kan, syarat penatua itu harus istri 1. Gak boleh. Walaupun dia pintar nyanyi, walaupun dia pintar main musik, walaupun dia pintar khotbah, jangan angkat jadi penatua, jangan angkat jadi pengerja kalau punya istri lebih dari 1. Kira-kira begitu masuk. Nah, iman yang diwariskan oleh neneknya dan ibunya Eunike, saudara itu sudah ada benih itu dalam diri Timotius. Makanya ketemu dan Paulus udah enak, tinggal memuridkan udah jadi. Ya. Tinggal moles-moles orang bilang lah ya. Paulus tinggal moles-moles, Timotius masih muda udah jadi gembala. Sidang besar. Ya, kenapa? Karena ibunya dan neneknya mewariskan iman. Nah, saudara bisa lihat ya apa yang sedang Bapak Ibu wariskan kepada anak cucunya ya. Ya. Kalau sekiranya kakek kita, opung kita ditanya kalau masih dia hidup, apa jawaban kita sama opung kita kalau ditanya apa warisan yang kau terima dariku? Ya. Nah, oke, slide berikutnya saudara. Ya, ini ahli waris kerajaan. Siapa aja yang bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah? Pertama adalah anak-anak. Dia harus jadi anak-anak Allah dulu. Ya, Galatia 4 ayat 7 itu sudah baca beberapa kali minggu lalu. Ya, Yohanes 1:12. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita yang menerima Kristus, saudara, menjadi Tuhan Juru Selamat pribadi kita, kita layak dan disebut menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, yang kedua adalah ahli waris berhak menerima janji Allah. Ya, ahli waris itu layak menerima janji. Nah, oke. Kemudian orang bukan Yahudi pun menjadi waris karena Injil. Sebenarnya bersyukur kita saudara, karena Israel, Yahudi menolak Injil. Akhirnya Injil diberitakan kepada semua bangsa. Ya, sampailah ke Indonesia dan kita menerima Injil dan akhirnya kita menjadi anak-anak Allah ya, yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, saudara bukan orang Yahudi pun ya berhak ya sepanjang dia menerima Injil. Kemudian orang yang mengasihi Tuhan, Yakobus 2 ayat 5. Oke. Saudara, berikutnya. Oke. Nah, ini kan gini saudara. Kita ini ahli waris, betul ya? Masih ragu? Kita ini ahli waris, betul? Sudah menerima warisan belum? Udah? Oke. Sudah terima warisan dari Tuhan? Sudah? Sudah. Oke. Saudara tahu nggak apa aja warisannya? Ketika orang tua kita memberikan wasiat, ini daftar semua wasiatnya.
warisan. Saudara pegang wasiat itu, tapi saudara nggak tahu apa isinya. Ya, belum pernah saudara baca. Wasiat itu ada untuk saudara, tapi nggak pernah baca, saudara tahu. Bisa bermanfaat? Ya, saudara adalah ahli waris. Ya, tapi sayangnya bahwa banyak orang Kristen tidak tahu apa aja. Kalau ibaratnya dalam warisan, wasiat saudara, nggak tahu apa aja di dalam surat wasiat itu menjadi warisan jatahnya. Ngerti maksud saya kan? Ya, kalau papanya Gerard pasti tahu itu. Orangnya hukum, nggak tahu itu. Begitu ngomong wasiat udah tahu dia itu kan gitu. Ya, ada daftarnya itu. Apa yang menjadi warisan saudara? Di dalam kerajaan ini apa menjadi warisan saudara? Tahu nggak? Ya. Saya sekali saudara, kalau saudara adalah seorang anak raja dia segala raja, tak tahu warisannya. Tak tahu apa aja yang menjadi milik kepunyaannya. Ujung-ujungnya bisa jadi gembel. Karena tidak tahu apa yang menjadi warisan. Ya. Kalau secara umumnya saudara, Tuhan berjanji bahwa apa yang Bapa punya itu milik kita loh. Amin. Ya. Apa yang raja punya itu pangeran punya juga. Sebenarnya. Ya. Tahu nggak kita? Ya. Kalau orang percaya tahu warisannya, orang itu pasti tidak akan bisa ditakut-takuti oleh iblis. Ya. Iblis tidak akan berhasil membuat dia khawatir. Iblis tidak akan berhasil membuat terintimidasi kalau orang itu tahu warisannya. Orang itu tidak akan meminta-minta. Kalau dia tahu warisannya. Ya. Dia tidak akan minta-minta kalau dia tahu warisannya. Apa warisannya? Ada warisan otoritas dikasih sama dia. Ya. Seorang anak raja saudara, dia minta apa aja di istana itu dikasih loh. Ya. Dikasih mau makan apa dikasih. Saya pernah cerita tentang seorang anak angkat yang diangkat oleh raja kan. Ya, dia sebenarnya pengemis. Suatu hari ketemu dengan raja, diangkat jadi anak raja, dikasih baju besar, kebesaran, dijamu dengan makan, dikasih makanan, ya sebegitu. Dikasih makanan, buah-buahan. Ya, begitu dikasih pertambah buah-buahan, makanan enak. Waduh, udah kaget dia. Pelayannya pergi, mau ngambil makanan yang lain lagi. Makanan yang sudah di meja, udah terisi semua di kantongnya. Makanan yang ada di meja tadi udah masukkan, udah terbiasa. Nanti makanku di kamar nanti gitu kan. Lapar tengah malam, lumayan makan kan, gitu kan. Masuk ke kantong, disembunyiin. Ya, sering di pesta begitu kan. Aduh, ya. Jatah untuk 10 orang bisa jadi jatah 6 orang tinggal itu. Nah saudara, nah ini tadi masuk coba di kantongnya saku celananya, datang lagi makanan yang enak, begitu juga raja nggak amati dari luar. Ya, akhirnya raja dekati dia, berkata, ya anak muda, apa yang kau perbuat? Ya. Seisi istana ini tunduk sama kau. Kau mau makan apa aja, sekali ngomong aja itu dikasih.
Kau mau makan apa saat ini? Mau makan apa? Pasti dikerjain semua orang yang di sini. Nggak perlu rakus, nggak perlu congok. Kau mau makan mie ayam ada, babi panggang karo ada, gitu kan? Kamu anak raja loh, kau dilayani di sini. Kau bukan pengemis lagi. Pembantu-pembantu pelayan di rumah ini semua tunduk sama kau. Ya. Tahu nggak posisi kita sampai di situ, saudara? Ya. Anak Tuhan nggak ngemis-ngemis. Ya. Nggak peminta-minta. Amin. Ya. Nah. Tahu apa yang menjadi warisan kita. Nah, kemudian di ayat ini saudara, di Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 3, kita baca ini unik saudara. Akil balik adalah syarat menikmati warisan. Bisa buka ayatnya Bang Kaleb? Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, ayat 2-nya, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia ini. Nah saudara, anggap aja saya ini orang kaya, punya pabrik mobil Mercedes Benz, ya. Tahunnya belum datang, Mercy-nya sudah datang. Tahun 2022, masih tahun depan tahunnya, tapi mobilnya sudah datang sekarang. Ya, katakan saya produksi ribuan unit per tahun, ya. Saudara, walaupun anak saya itu si Vincent masih 11 tahun, merengek-rengek, minta beli mau dipakai, nggak bakal saya kasih loh. Kalau saya punya pabrik mobil Mercy, nggak bakal saya kasih sama anak saya mobil Mercy. Karena usianya masih 11, belum akil balik. Ya. Warisan kita itu banyak sebenarnya saudara. Ya. Yang bisa kita gunakan. Tapi sayangnya kita masih belum akil balik. Belum bisa dipercaya Tuhan untuk menggunakan itu. Bapak kita itu raja di atas segala raja. Dia menciptakan langit dan bumi. Ya, bintang-bintang. Satu bintang dijual nggak ada yang sanggup beli. Warisan kita banyak. Tapi tidak bisa kita manfaatkan. Karena apa? Kita belum akil balik. Ya. Akil balik itu apa saudara? Bisa kembali ke teksnya. Ya. Dalam KBBI saudara, akil balik itu adalah tahu membedakan baik dan buruk. Dewasa. Dewasa bukan hanya, kalau dalam kerohanian saudara bukan hanya berbicara tentang umur. Usia boleh tinggi, tapi kalau kedewasaan secara rohani bukan itu saudara. Tapi masalah tanggung jawab ya. Tahu membedakan baik dan buruk. Udah dewasa, bertanggung jawab. Ya. Seringkali warisan kita banyak sebenarnya saudara. Kalau saudara baca Alkitab, serius saudara, warisan kita itu banyak dikasih Tuhan bagi kita. Tapi tidak maksimal kita manfaatkan karena masalah ini. Ya. Tidak maksimal kita gunakan karena masalah ini. Saudara, itu warisan. Berkat itu saudara, itu bisa membuat kita bahagia. Tapi bisa juga mencelakakan kita.
Ya, warisan kita, berkat Tuhan yang diberikan bagi kita, kalau kita tidak bisa gunakan dengan baik, itu akan mencelakakan kita. Ya, bisa terjadi kesombongan. Ya, Lucifer dengan segala talenta dia yang punya, ya terjadi apa? Ya kesombongan, tinggi hati. Ya, kemampuan, jabatan yang kita peroleh bisa menjatuhkan kita. Ya. Apalagi sampai ngomong hepeng nama ngatur negarawan kan, nah, udah rusak itu udah. Semuanya serba uang gitu kan. Nah, kalau kita tidak gunakan secara bertanggung jawab saudara, itu bisa mencelakakan kita. Bisa kehilangan keselamatan kita. Seorang anak bungsu yang dapat warisan saudara, ketika dia tidak bisa menggunakan warisannya dengan baik, ujungnya apa? Miskin kan. Ya. Minta jatah nasi babi aja nggak dikasih orang kan. Nasi babi aja nggak dikasih loh. Bayangkan di pandangan orang waduk itu, ya, babi itu lebih berharga dari anak bungsu itu loh. Ya, lain kalau di Papua ya. Lebih, saya dengar ceritanya lebih memilih menyusui anak babi daripada anaknya, karena anak babi katanya mahal. Saya nggak tahu betul apa tidaknya itu ya. Nah, tapi saudara, efek daripada tidak bisa mempertanggungjawabkan warisannya adalah apa? Anak bungsu menjadi sengsara, menderita, hampir mati kelaparan. Nah, demikian kita saudara, ya. Perlu kita akil balik. Perlu kita dewasa, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dengan warisan rohani yang kita peroleh dari pemimpin rohani kita, dari orang tua kita, dari guru-guru kita, ya saudara, perlu kita gunakan secara bertanggung jawab. Sehingga maksimal. Ya, semalam sedih juga dengar beritanya ada anak-anak di Belawan naik sepeda motor, ya lewat jalan beram jalan, naik ke atas jalan, jatuh tergelincir, digilas ban belakang truk tangki selama jalan di Son Maradian langsung. Kenapa saudara? Sebenarnya anak itu juga belum layak naik sepeda motor sebenarnya kan, namanya masih sekolah. Ya, tapi kadang-kadang orang tua juga, bisalah itu, kan gitu. Ya secara usia kan belum ada SIM-nya pasti kan, masih SMA, belum ada SIM-nya pasti belum layak sebenarnya kan. Masih jiwanya itu belum bisa terkontrol, ya masih suka ngebut-ngebut pasti. Nah akhirnya saudara apa? Mencelakakan dia kan. Ya barulah bapaknya nangis-nangis. Ya udah terlambat loh. Dalam hatiku udah terlambat. Ya jika bapak tidak ngasih sepeda motor sama anak kan nggak bakal begitu ceritanya. Udah beda cerita lagi kan. Nah itu contoh saudara. Orang yang tidak bisa ya bertanggung jawab atas warisan, atas berkat, atas kendaraan yang diberikan orang tua kepadanya. Akhirnya apa? Mencelakakan. Nah, saudara, banyak warisan yang kita peroleh sebenarnya dari Tuhan. Makanya saudara rajin baca Alkitab lah. Ya. Ya, kalau yang hadir di sini saya yakin lah rajin ya. Amin. Ya. Apalagi di warta kita ada kan bacaan schedule tiap hari itu kan. Saya yakin GBR Rokat Subroto baca semuanya. Ya, kalau enggak, paling enggak ada yang ngaku paling. Nah saudara, supaya tahu janji-janji kita itu apa, warisan yang kita peroleh itu apa. Ya, jangan-jangan seperti anak pengemis tadi itu saudara, dia sebenarnya anak raja, punya kuasa, punya wibawa, tapi masih mental pengemis. Tapi dia nggak tahu dia posisinya sebagai anak raja.
Nah, oke saudara. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, sampai kepada kesimpulan ini sudah 11:30 dan setelah lagi kita akan perjamuan kudus. Intinya yang saya sampaikan bagi kita hari ini saudara, satu adalah percayalah bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, ketika saudara menerima Tuhan Juru Selamat pribadi saudara, saudara masuk dalam kerajaan Allah. Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Allah yang memerintah dalam hidup kita. Ya, kita sebagai anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita punya kuasa, punya otoritas, ya. Kita punya apa yang kita butuhkan. Ya, disediakan Tuhan, disediakan Bapa bagi kita. Amin. Ya. Jangan nyanyi lagi ya, masihkah kau dengar doaku Tuhan? Itu gak betul itu ya. Masa anak ngomong gitu sama bapaknya ya. Ya, kita didengar oleh Bapak. Tuhan pasti berikan kebutuhan kita. Oke. Yang kedua, hidup kita ini sedang mewarisi sesuatu kepada orang di sekitar kita. Ya. Sadar tidak sadar kita, tindakan kita hari-hari, ya, sikap kita hari-hari sedang mewarisi sesuatu kepada orang lain. Ya, untuk itu saudara kasih teladan yang baik kepada anak kita, kepada orang di sekitar kita bekerja, ya, di lingkungan kita berada, kasih contoh yang baik. Warisi sesuatu yang baik bagi mereka. Warisi sesuatu yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena sadar tidak sadar kita sedang mewarisi sesuatu kepada orang lain. Ya. Yang ketiga, warisan akan bermanfaat jika ahli warisnya dewasa dan bertanggung jawab. Ya. Nah, warisan yang kita peroleh itu akan bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain jika kita dewasa dan bertanggung jawab. Ya, kalau kita tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, berkat itu, warisan itu bisa mencelakakan kita. Bisa membinasakan kita. Ya. Yang terakhir, sekalian boleh pemusik-pemusiknya boleh maju ke depan. Sebenarnya warisan dapat membawa kebaikan atau malapetaka kepada ahli warisnya. Ya, warisan yang kita peroleh itu bisa membawa kebaikan, ya, dan bisa sebaliknya menjadikan malapetaka bagi orang yang menerimanya kepada ahli waris. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita dewasa. Amin. Ya, dewasa bertanggung jawab atas segala karunia Tuhan dalam hidup kita. Atas segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan secara bertanggung jawab. Sehingga bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk kerajaan Allah. Amin. Amin. Oke, mari kita berdiri.
berdoa supaya setiap benih firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan siang hari ini akan tumbuh berakar, menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat kami. Tuhan melihat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur buat Tuhan telah menjadikan kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Begitu banyak warisan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Warisan yang Tuhan percayakan, warisan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Bapa, ajari kami untuk memanfaatkannya untuk kerajaan Allah. Ajari kami menggunakannya untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Akan kami warisi juga kepada keturunan kami, kepada anak cucu kami kelak ya Tuhan. Kami tahu apa yang kami punya hari ini, yang kami miliki, yang kami nikmati hingga hari ini, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Kami syukuri atas semuanya itu Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati. Ajar kami untuk menggunakannya untuk kebesaran, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan pelayan perjumpaan kudus sebelum maju ke depan. Di depan kami ada roti dan anggur Tuhan. Yang kami percaya adalah tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kami. Yang telah menanggung penyakit kelemahan kami. Yang telah menanggung kutuk. Kami terima darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib untuk menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, berkati roti dan anggur. Berkati setiap kami yang menerima. Layakan setiap kami yang menerimanya siang hari ini. Saudara, sebelum menerima roti dan anggur ini, kalau ada saudara sakit hati dengan orang lain dan tubuh Kristus yang lain, sebelum menerima roti dan anggur ini, berikan pengampunan Tuhan. Ampuni semua orang yang bersalah kepada saudara. Ampuni semua orang yang menyakiti saudara. Haleluya. Kami mengampuni mereka karena Kristus lebih dahulu mengampuni kami. Mengampuni orang yang menyakiti, yang mengecewakan kami. Kasih Kristus kami alirkan kepada mereka. Bapa, berkati roti dan anggur ini. Kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Silakan dulu saudara. Kau pegang hidup.
Mari kita angkat roti kita. Kita ada firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan naikkan syukur kita atas pengorbanan Kristus. Haleluya. Terima kasih atas kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan amat bagi kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Sekarang kami hari ini disebut anak-anak Allah. Kami bersyukur Kau pulihkan hidup kami. Terima kasih
Engkau menanggung segala beban dosa kami, segala kutuk yang seharusnya kami tanggung, tapi Tuhan telah menanggung bagi kami. Terima kasih atas hidup yang baru yang Kau berikan bagi kami, yang kami kenakan hari ini, sehingga kami disebut manusia yang baru ya Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, dan kami layak untuk menerimanya, karena kami adalah anak-Mu Bapa. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu hari ini Tuhan yang sudah datang di tempat ini. Hamba tidak tahu persoalan mereka, tapi mereka adalah anak-Mu ya Bapa. Engkau tidak membiarkan mereka dalam pergumulan mereka. Mereka tidak sendiri dalam persoalan mereka, tapi ada Allah Immanuel, Bapa yang setia, yang menemani kami setiap hari, setiap saat, yang beri kekuatan bagi kami. Kami sanggup, kami meraih kemenangan demi kemenangan dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, kita akan mendengarkan warta sepekan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Daniel Jai yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Om. Selanjutnya untuk warta sepekan, kita tetap beribadah setiap hari Minggu. Itu 1 kali ibadah jam 10 pagi. Dan yang kedua, tanggal 25 Desember itu hari Sabtu minggu depan, kita mengadakan acara ibadah Natal jam 10 pagi. Jadi kita semuanya hadir untuk beribadah mengucap syukur sebab Tuhan Yesus lahir bagi kita. Yang ketiga, untuk pengumuman, Komsel diliburkan mulai dari sekarang sampai kepada minggu ketiga di bulan Januari. Ya, nanti Bapak Ibu boleh lihat tanggalnya. Di minggu ketiga Komsel dimulai. Jadi untuk sementara diliburkan. Jadi demikian warta sepekan. Kita akan membawa persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bersukacita. Oleh setiap pujian kami, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajari kami banyak hal dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Kami mau memberi persembahan kami. Kami beri dengan sukacita, kami beri dengan kerelaan, kami beri dengan ketulusan di hati. Kami percaya limpah berkat Tuhan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa persembahan kami. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan
Mari kita angkat tangan kita, kita buka hati kita, terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.